berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah hari ini masuk semua? Saya panggil satu persatu ya. Salma Salsabila, Umi Dikriya, Zahwa Sulfatur Rahma, Ahmad Fatul Bari. Alhamdulillah masuk semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab tentang iman kepada hari akhir. Nah, tujuan kita mempelajari iman pada hari akhir yang pertama itu agar kita dapat mengetahui pengertian beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui dalil beriman kepada hari akhir. Kemudian kita dapat mengetahui peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Kemudian kita dapat mengetahui nama-nama lain hari akhir. Lalu kita dapat mengetahui hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, langsung saja yang pertama, pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir itu adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Kemudian ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama ada golongan ateis, yang kedua ada golongan agama ardi, kemudian yang ketiga ada golongan agama samawi. Yang pertama yaitu golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Disebut juga dengan mulhid atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Kemudian yang kedua ada golongan agama ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi atau penjelmaan roh manusia. Nah, golongan agama ardi ini dibuat oleh manusia. Kemudian yang ketiga ada golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Nah, golongan samawi ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah. Kemudian yang kedua ada dalil beriman kepada hari akhir. Nah, di sini ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil aklinya yaitu para pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas suatu saat akan mengalami kehilangan cahayanya. Nah, mula-mula itu ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4.000 ton, lalu habis dan gelap gulita alam semesta beserta isinya. Nah, disinilah alam semesta mengalami kehancuran, yaitu yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang kedua ada dalil nakli. Quran surat Al-A'raf ayat 187, ayat dibaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa huwa taqulas samawati wal ardh. La ta'tikum illa baghtan. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya apa, Mbak Umi? Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada dahulu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya kiamat. Kiamat itu sangat berat perubahan itu masuk yang ini tidak akan datang kecuali syarat itu. Mereka bertanya kepadanya seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sekali. Kemudian yang kedua Quran surat Al-An'am ayat 134 dibaca bersama.
bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'ayat wa ma antum bimu'jizin. Yang artinya apa Mbak Sawi? Sesungguhnya apa yang diberikan kepadamu pasti datang, dan kamu jangan sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Quran surat Al-An'am ayat 134. Nah, di sini ada gambar ya. Coba kalian amati ini gambar apa? Yang pertama ada Matahari terbit dari sebelah barat. ya. Kemudian yang kedua apa Mbak Umi? Keluarnya gas dari sudut bulan. Kemudian yang ketiga ada runtuhnya bangunan-bangunan. Yang keempat ada jalurnya meteor bumi. Nah, dari tanda-tanda ini termasuk tanda-tanda besar atau tanda-tanda kecil? Tanda-tanda besar. Ya, benar sekali. Kemudian di sini juga ada gambar lagi. Yang pertama ada gambar apa? Banjir. Ya, kemudian yang kedua gempa Gempa. bumi. Yang ketiga ada tanah longsor. Nah, kalau dari gambar ini termasuk tanda-tanda hari kiamat? kecil. Ya, benar sekali. Nah, kemudian peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, di sini ada peristiwa atau alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yaitu yang pertama ada alam barzah, kemudian yang kedua ada yaumul ba'ats atau hari pembangkitan, yang ketiga ada yaumul hasyr atau hari pengumpulan, yang keempat ada yaumul hisab atau hari perhitungan, yang kelima ada yaumul mizan atau hari penimbangan, yang keenam ada sirat, yang ketujuh ada yaumul jaza atau hari pembalasan. Nah, ada yang tahu apa itu alam barzah? Saya Bu, Ya, alam barzah itu alam hidup tempat manusia tinggal di dunia. ya benar sekali. Nah, di dalam alam barzah itu manusia akan diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan lainnya. Nah, maka pertanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditambahkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di akhirat manusia itu akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yaumul ba'ats atau hari pembangkitan, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Nah, semuanya manusia itu setelah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan kembali seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal berabad-abad lamanya. Lalu manusia tersebut dikirim ke padang mahsyar. Kemudian yang ketiga ada yaumul hasyr atau hari pengumpulan. Yaumul hasyr adalah hari dikirimnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Nah, di padang mahsyar itu manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, malaikat akan mencatat perbuatan manusia, akan menunjukkan kepada masing-masing atas izin Allah. Kemudian yang keempat ada yaumul hisab atau hari perhitungan. Yaumul hisab adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian yang kelima ada yaumul mizan atau hari penimbangan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian yang keenam ada sirat. Sirat itu yaitu jalan menuju surga. Nah, sirat juga sering disebut sebagai jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, bagi manusia yang beramal baik, berjalan melewati sirat tersebut akan sampai ke dalam surga. Akan tetapi manusia yang beramal buruk, jasadnya itu tidak akan sampai ke surga, akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh yaumul jaza atau hari pembalasan. Ada dua, yaitu surga dan neraka. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Sedangkan neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Kemudian ada tanda-tanda terjadinya hari akhir. Nanti kalian menyebutkan tanda-tanda kiamat sughra dan kiamat kubra.
Maksumi kok. Ini ada yang mau maju lagi? Sudah? Nah, kita lihat yang pertama yaitu tanda-tanda hari akhir atau kiamat kubra yang pertama. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Apakah benar itu tanda-tanda hari akhir atau kiamat kubra? Bukan itu tanda-tanda kiamat kubra. Ya benar. Berarti yang pertama ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil ya atau kiamat sughra. Lalu yang kedua ada matahari terbit dari sebelah barat. Nah, itu merupakan tanda-tanda kecil atau tanda-tanda besar? Tanda-tanda besar. Ya, benar sekali, tanda-tanda besar. Nah, selain itu tanda-tanda kiamat sughra yang lainnya adalah banyak masjid megah, tetapi jamaahnya itu sedikit. Lalu banyak orang yang enggan mengaji dan mengaji ilmu agama. Banyak bencana yang melanda di dunia ini. Lalu ilmu agama sudah diabaikan. Semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani. Lalu selain tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat kubra. Yang pertama yaitu turunnya Dajjal. Kemudian yang kedua, munculnya binatang melata yang aneh. Lalu yang ketiga, ada matahari terbit dari sebelah barat. Yang keempat, ada keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Lalu yang terakhir, ada hikmah atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasad, dendam, nalimah, tamak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan keimanan kepada rukun Islam, iman, beribadah, dan beramal saleh berdasarkan rukun Islam kecuali haji bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir dan bersalawat. Berzikir untuk mengingat Allah dan memohon ampun atas kesalahan-kesalahan. Bersalawat untuk menyanjung dan mendoakan Rasulullah SAW sebagai rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad agar kelak kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, dari penjelasan materi yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham? Kalau tidak, kita akan diskusi ya.
kandungan ayat yang dijadikan dalil tentang hari akhir. Nah, ibu akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Mungkin sudah cukup ya diskusinya. Silakan perwakilan dari kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya untuk masyarakat kita. Silakan Bobi. Yang pertama. Isi kandungan surat Al-A'raf ayat 187 Ya. adalah isi kandungan pada surat Al-A'raf. Itu semua makhluk hidup di alam semesta tidak akan tahu kapan dia akan terjadi, tapi Allah yang hanya mengetahui kapan terjadinya itu. Ya. Kemudian selanjutnya Kandungan surat Al-An'am ayat 134, yaitu Allah akan memberikan ancamannya kepada nabi-nabi. Mereka di dunia ini telah mendapat siksaan dan di akhirat telah demikian pula. Siksaan akhirat yang diancamkan kepada mereka ialah api neraka yang menyala-nyala. Pasti akan menimpa mereka. Tidak ada satu kekuasaan yang dapat menolaknya dari mereka sendiri, tidak dapat menghalangi atau lari daripadanya. Hari pembalasan itu pasti datang dan semua makhluk akan dihidupkan kembali. di aplaus kepada kalian semua. Nah, sebelum ibu tutup, ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mengerjakan pilihan ganda, soal pilihan ganda dan isai halaman 120 sampai 125. Dikerjakan ya di rumah. Nah, semoga pelajaran kali ini membawa manfaat kepada kita semua. Dan ibu mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam